Mungkin kamu belum tahu kalau saya punya readingan khusus buat kamu, di mana kamu akan mendengarkan bagaimana kehidupan kamu 5 tahun yang akan datang, bagaimana kehidupan ekonomi kamu, apakah kamu akan mengalami kegagalan atau kesuksesan, atau kamu akan mengalami jalan di tempat saja. Bagaimana kehidupan relationship kamu yang masih single atau yang sudah berdua, apakah akan ada orang ketiga yang hadir dalam hidup kamu tanpa kamu sadari dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Dan yang tidak kalah penting lagi, keajaiban apa yang sedang menanti kamu di depan yang tidak pernah kamu sadari, yang tidak pernah kamu harapkan, tapi akan segera mendatangi kamu. Eits, ada juga nih yang pengen serius sama kamu. Dengan ini temanya Untold Story, yang tidak pernah saya angkat atau bicarakan sama sekali di channel YouTube saya. Harganya cuma 30 ribuan saja. Readingan ini bisa kamu dapatkan dengan menghubungi nomor admin di bawah. Oke, kita lanjut. Hai Leo, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema kenapa dia tiba-tiba berubah. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek Sun, Moon, and Rising untuk kecocokan energi kamu. Leo, melalui tebaran kartu ini diceritakan kenapa dia tiba-tiba berubah atau ninggalin kamu. Nah, di sini kita mulai dari Seven of Pentacles. Alasan dia berubah yaitu karena dia pengen serius dengan kamu, tapi kamunya tidak serius. Kamu belum pengen diajak serius. Kamu belum siap untuk berkomitmen, sedangkan dia sudah siap berkomitmen. Itu salah satu alasan kenapa dia meninggalkan kamu. Dan karena dia orang yang sudah tidak pengen berbasa-basi lagi, tidak pengen terlalu lama PDKT, intinya dia pengen serius dan dia pengen membangun hubungan keluarga dengan kamu atau dengan seseorang, tapi karena berhubung kamunya tidak mau, akhirnya dia lebih memilih menghilang, menyendiri, dan bukan putus asa sih, tapi merasa tidak percaya bahwa orang yang selama ini diajaknya mungkin berdealing, berpacaran mungkin, tapi ternyata ketika dia pengen serius, kamunya tidak bisa diajak serius atau belum pengen diajak serius. Ya, disitulah persoalannya, dia tidak percaya dengan situasi seperti ini, sehingga untuk mencari seseorang yang baru pun sebenarnya dia tidak pengen, karena dia masih berharap sama kamu, tapi dia pengen menenangkan diri dulu. Tapi di sisi lain dia juga tidak pengen terlalu lama menunggu kamu, kesiapan kamu, tapi dianya pengen sama kamu. Tapi dia berpikir bahwa jika dia terlalu lama berdealing dengan kamu atau berkomunikasi dengan kamu, sedangkan kamu tidak pengen ke arah serius, itu sama saja dia membangun harapan yang tidak ada jalan keluarnya atau tidak jelas sama sekali mau dibawa kemana. Di sini tampaknya ada Ten of Cups. Ten of Cups di sini diceritakan dia sudah memiliki segalanya, dia sudah memiliki kecukupan materi, kecukupan finansial, sudah siap lahir dan batin, mungkin sudah memiliki investasi untuk keluarganya kelak. Tapi persoalannya dengan siapa dia harus berkomitmen. Dia sudah menyiapkan semuanya, cuman sisa someone-nya itu yang belum ada untuk diajak berkomitmen. Oh ya, di sini saya pengen ingatkan kembali, saya memiliki readingan khusus buat kamu Leo yang namanya Untold Story, di mana diceritakan bagaimana kamu 5 tahun ke depan, bagaimana relationship kamu yang sudah berdua, apakah ada orang ketiga dalam kehidupan kamu atau ada seseorang yang diam-diam kepoin kamu. Semuanya ada di Untold Story. Harganya cuma 30 ribuan. Kamu bisa dapatkan dengan menghubungi nomor admin di bawah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dia sudah memiliki fasilitas berupa rumah, dia semua memiliki berupa kendaraan. Intinya dia benar-benar sudah mapan secara finansial dan secara harta benda. Di sini sih sebenarnya kalau mau dibilang cukup umur sih ya lumayan, tapi kalau tua-tua amat juga tidak. Nah, di sini kita bercerita lagi
Eight of Wands. Eight of Wands di sini diceritakan kenapa kamu belum siap. Kamu belum siap karena kamu sudah merasa nyaman dengan situasi yang tidak terikat sama sekali, tapi saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hal mungkin dia selalu traktirin kamu, dia selalu membiayai hidup kamu, tapi di sisi lain kamu tidak pengen adanya keterikatan. Karena ketika ada keterikatan, kamu harus misalnya bangun pagi, kamu harus melakukan segala kewajibanmu. Nah, itu yang tidak pengen kamu lakukan. Sedangkan dia membutuhkan seseorang yang seperti itu. Nah, di sini dia membutuhkan seseorang yang seperti itu, yang bisa mengurusnya layaknya pasangan berkeluarga. Tapi persoalannya kamu tidak pengen adanya keterikatan, tapi adanya hubungan yang saling bermanfaat satu sama lain. Mengenai kapan kamu pengen lebih serius pun, kalau ditanya kamu pun tidak tahu kapan kamu pengen lebih serius lagi. Bukan hanya dengan orang ini, tapi dengan siapapun. Kamu belum yakin dengan diri kamu sendiri, kamu tidak siap dengan seseorang yang datang, yang mengusik hidupmu, yang membuat kamu terikat. Karena situasi kamu saat ini adalah bebas-bebas dalam artian bukan tanpa batas sih, tapi kamu bebas berteman dengan siapa saja tanpa ada halangan sana sini. Itulah yang menjadi halangan kamu untuk menerima keseriusan dari orang yang sedang berdealing dengan kamu, yang meninggalkan kamu atau yang tiba-tiba berubah. Nah, di sini Knight of Pentacles di sini juga diceritakan bahwa jika dia sudah menghilang beberapa bulan dalam hidup kamu secara perlahan-lahan maupun secara spontan, dia tidak berkomunikasi sama kamu, mungkin awalnya dia tidak pengen mencari yang lain, tapi di satu sisi, di suatu waktu atau di suatu momen dia berpikir bahwa dia tidak selamanya harus seperti ini. Dia harus mengubah hidupnya, dia harus mencari seseorang karena dia tidak pengen bergantung dengan kamu yang semakin hari tidak bisa diharapkan sama sekali. Meskipun ada perasaan sedih, meskipun ada perasaan sakit, tapi dia harus menerima kenyataan bahwa kamu tidak pengen atau tidak siap untuk berkomitmen. Itulah yang terjadi. And the moon di sini dalam pikirannya pun dia sempat berpikir bahwa ternyata dengan meskipun memiliki pekerjaan yang mapan, meskipun finansial yang mantap, tapi itu tidak itu bukanlah segala sesuatunya yang utama untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dia sudah memiliki segalanya, tapi ternyata dia tidak mendapatkan orang yang bisa diajak serius. Nah, disitulah muncul kesadarannya yang membuat dia semakin berhati-hati lagi untuk memilih seseorang ke depannya, karena dia tahu bagaimana rasanya bagaimana rasanya ditinggal pas sayang-sayangnya. Nah, itulah yang terjadi dari dia. Nah, Five of Swords di sini diceritakan setelah dia perlahan-lahan move on dari kamu, dia bakalan mulai mencari sosok yang lain, tapi dengan syarat dia tidak pengen terlalu lama untuk berkenalan atau PDKT. Kalau dia bakalan merasa cocok, dia harus siap untuk menjalin relationship yang lebih serius lagi. Nah, ini persyaratan dari dia, dan syarat lainnya otomatis apa yang ada sama dia akan menjadi milik yang bakalan jadi pasangannya kelak. Di sini Knight of Swords di sini kita ceritakan lagi. Nah, di sini orangnya bekerja keras, dia orangnya cerdas, dia orangnya bukan pelit sih, tapi sedikit perhitungan. Dia tahu bagaimana kapan harus memulai dan kapan harus berhenti, dan dia tahu bagaimana cara mengontrol emosinya. Sebenarnya kalau mau dikatakan sih sangat sayang jika kamu harus menolak orang ini, tapi persoalannya kalau memang kamu belum siap ya jangan dipaksakan sih. Tapi kalau misalnya kamu ingin dia menunggu kesiapanmu, kayaknya dia bukan orang yang seperti itu ya, yang harus menunggu kelamaan sampai kau siap, sedangkan kamu sendiri tidak tahu kapan kamu merasa siap. Makanya dia perlahan-lahan mencari seseorang yang baru. Wheel of Fortune di sini dipesankan bahwa kamu pasti akan merasa kehilangan sosok ini, Knight of Swords ini yang sedang berdiri dengan kamu, yang meninggalin kamu. Kamu pasti sangat sedih ditinggalkan sama orang ini. Kamu pasti merasa kehilangan, apalagi kamu sudah kehilangan friend of benefit atau hubungan yang saling bermanfaat satu sama lain. Kamu pasti merasa merasa menyesal melepaskannya, tapi ada dalam sisi kamu yang tidak bisa dipaksakan.
Nah, di sini pesan dari Wheel of Fortune di sini, lepaskanlah dia kalau memang kamu tidak yakin dengan dirimu sendiri. Karena ketika kamu membuatnya menunggu, yang ada kamu akan menyiksanya secara perlahan-lahan dan secara pelan-pelan, karena kamu sendiri belum selesai dengan dirimu sendiri. Itulah persoalannya. Jika memang harus dilepaskan, jangan terlalu menggantungkan seseorang, karena menggantungkan seseorang itu sebenarnya menyakitkan, sama dengan situasi kamu di mana kamu kehilangan seseorang. Nah, kesakitannya dia, kesedihannya dia sama, tapi dengan cover yang berbeda. Di sini Eight of Wands di sini diceritakan juga bahwa pada saat kamu mengetahui bahwa dia sudah memiliki seseorang yang baru dalam hidupnya, ada perasaan menyesal, benar-benar menyesal dalam hidup kamu, dan pengen kamu mengulang semua di masa lalu, dan kamu pengen minta maaf, atau kamu pengen ada seolah-olah langsung perasaan kesiapan dalam diri kamu. Kamu seolah-olah pengen dipilih, kamu seolah-olah pengen membatalkan dia dengan someone barunya dan memilih kamu, tapi persoalannya adalah sudah telat. Dan kamu pun masih berharap dia bakalan berhenti di tengah jalan dan akan kembali sama kamu, karena kamu percaya bahwa dia menyayangi kamu. Tapi persoalannya dan konsepnya tidak seperti itu. Dia pengennya hari ini, bukan esok, karena dia hidup untuk hari ini, tidak untuk hari esok. Oke, Leo, jika resonate silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih, Leo.